wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita betulin dulu kamera kita. Tunggu sabar, kita betulin kamera kita dulu sebentar. Oke, sip lah. Kebetulan sahabat ya, saya lagi posisi santai di sini. Saya sebenarnya memang ada tujuan. Mungkin hari ini yang pasti. Karena saya sudah pihak kontak telepon seluruh spiritual yang mencari Banggai Lampung supaya mereka bisa berkumpul nanti, karena saya nggak bisa yang namanya sendirian. Karena sahabat begini ya, makanya saya katakan pada siang ini, yang pasti yang jelas, karena kemarin saya baru dapat sepintas ulasan penyampaian daripada saudara kita John Cowboy. Karena waktu itu Banggai saya cari tidak ketemu, akhirnya kejadian insiden seperti itu. Bahkan saya lihat kata-kata Banggai, John Cowboy coba beritahu sama Cik Blange, Cik Raden ya. Alhamdulillah saya udah telepon, sebenarnya sih bukannya mau ya, sudah telepon si John Cowboy untuk memastikan bagaimana cerita yang sebenarnya di kala waktu terjadinya si Banggai diracun ya. Banggai diracun itu benar-benar luar biasa. Yang pasti sahabat, saya nanti mau detail mau nanyakan, karena saya juga pasti mau tetap taruhannya nyawa. Banggai harus sama kami ya, artinya bisa bersama-sama lagi kumpul. Yang pasti keluarganya, yang pasti sahabatnya selalu menanyakan bahkan kebenaran kenapa berhari-hari Banggai sampai tidak ada di ini sama kumpul sama keluarga. Nanti saya bawa kameramen Banggai Lampung, bagaimana caranya kameramen itu sebagai saksi ya, nanti dia bisa menceritakan karena dia juga tahu, karena saya juga belum ketemu ini. Nanti saya ketemuin, mau saya ajak ke gua di Bukit Gunung Petir itu, karena saya masih penasaran maunya mereka apa dan tujuannya maksudnya apa. Memang kalau saya dengar kemarin ada bahasan seperti yang diucapkan sama si Prabu, bahkan yang lain pun tetap mereka itu bahasanya mau nominal uang ya. Nominal uang dalam arti kata nggak masalah, walaupun mereka mau uang mau bagaimana nggak masalah. Yang pasti saya mau tahu dulu cerita yang sebenarnya, karena nanti saya bisa ketemu langsung, karena sebentar lagi mungkin saudara saya John Cowboy mau datang. Mudah-mudahan dia bisa cepat datang. Alhamdulillah. Saya mau nanyakan informasi keakuratan yang sebenarnya yang selama ini, karena kemarin ada baku hantam ketika saya bertemu sama si Ucup Dragon. Ya mau tak mau Ucup Dragon juga saya babat, saya tumbangkan lah. Iya, gimana saya sebenarnya geram sahabat ya. Saya nggak bisa nahan lagi sabar, karena berulang kali sudah dibantu, ditolong, bukannya
tambah sadar, yang ada tambah gila ibaratnya, tambah menjadi-jadi, bahkan semua setragis. Waalaikumsalam. Waduh. Waalaikumsalam. Aduh, John Cowboy. Sehat. Sehat, Bang. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya, duduk. Aduh. Ini sahabat ya. Kita kedatangan saudara kita John Cowboy, panjang umur rupanya dia. Akhirnya dia datang juga setelah apa namanya omong-omong pembicara ya. Gimana ini biar enak nih. Aduh, gimana biar enak. Tunggu sahabat ya. Tunggu sahabat biar enak. Kamera kita biar enak nih. Ini sedang lab apa gimana, Raden? Iya, Bang John. Oh iya. Saya ini sebenarnya mau persiapan juga berangkat ke mana? Gunung Petir. Iya. Insya Allah saya juga nanti ikut ya. Haruslah, karena saya pengen tahu jelas juga permasalahan-permasalahan yang ada, karena Bang John Cowboy termasuk saksi bisu ya, saksi nyata ketika artinya di situ kejadian yang ada. Bang John harus menceritakan sedikit banyaknya, tahu lah. Gimana? Sudah mantap belum? Agak sedikit batuk saya nih, Bang. Batuk. Oh, nanti kita minum madu Bang John. Iya. Kebetulan saya punya madu ya. Karena kita sudah persiapkan namanya madu sakti ya. Mudah-mudahan nanti sebelum kita berangkat kita sudah selalu yang namanya bawa madu ya. Jadi madu ini mudah-mudahan nanti sahabat bisa merasakan, bisa melihat, bahkan juga yang namanya imun, kesehatan perlu kami jaga, kekuatan supaya kami bisa menghantam yang namanya gelombang setan merah. Jadi kami ini yang namanya kewaspadaan. Orang sini apa sih? Gimana? Kelihatan ciknya ya. Ya, enggak apa-apa ini kalau ini cuma geser sini aja sedikit. Sini aja, sebelah situ ini. Udah biarin Bang, udah sip. Nah, sini. Udah kelihatan ya, enggak masalah. Jam berapa dari rumah? Pagi bener ini aduh. Iya, tadi sempat pagi setelah sholat subuh saya bangun sholat subuh. Iya. Setelah sholat subuh masak dulu ya, masak ini Bang ya, apa, goreng kangkung tadi. Ya emang nggak banyak juga. Waduh, luar biasa Bang. Cuma goreng kangkung aja sudah, dan ya alhamdulillah kalau beras kan masih ada itu. Jadi sedikit. Apa nggak kaget dengan ketemu kehidupan tadinya biasa pegang duit enak, sekarang makan sayur kangkung, gimana itu? Apa karena sebelumnya juga Bang nerima atau tidak? Nerima Bang. Nerima ya. Iya, karena memang mungkin banyak juga orang yang susah kan. Ya jadi setelah itu saya lari-lari pagi lah, tadi putar-putar dan saya ingin berkunjung ke sini kan. Iya. Dengan janji saya kepada si Raden, ya alhamdulillah saya sudah sampai sini. Ya sembari ngopi lah memang udah lumayan jauh juga ini jalan kaki. Lumayan jauh ya. Iya. Yang namanya perjuangan itu harus begitu Bang John Cowboy. Ya artinya jangan sampai kita mudah lelah ya. Betul. Saya mau nanya ini Bang John Cowboy. Gimana? Karena sebelum kita berlanjut ke Bukit Gunung Petir, nanti kita mampirin dulu kameramen kita. Oh iya. Supaya penyaksian, karena permasalahannya kan keluarganya ini kan yang selalu didesak kameramennya. Oh iya, kameramen Bang Lampung. Benar. Jadi kameramen Bang Lampung ini kan suatu titik sumbu yang utama. Iya. Kalau kita kan mungkin jarang ketemu, saya cuman telepon saja dari keluarganya itu. Betul. Nah makanya kita nanti
maksud saya kita mampir, kita ajaklah kameramennya itu supaya nanti ketika ada suatu insiden, ada suatu kejadian, kameramennya bisa cerita sama keluarganya, kan Nah, begitu. betul. Dan saya juga bisa menjelaskan Nah, jadi seakurat mungkin, iya, karena memang posisi saya waktu itu memang ada bersama Bang Rey. iya, nah itu. Saya dengan Bang Rey dan kameramen. Betul. Betul. Nah, jadi itulah saya harapkan bagaimana caranya nanti yang namanya kita, saya sih sebenarnya kejadian-kejadian kemarin tuh saya juga udah mengajak kameramen juga kan. Iya. Nah, makanya geram saya sama si Ucup Dragon ketika saya intip waktu itu di masih, sekarang kan sudah dipindahkan dari lubang gua itu Bang Rey. Oh, sudah dipindahkan dari lubang iya, gua udah, itu. iya, mereka Bang Rey udah dibawa ke puncak. Iya. Nah, jadi si Ucup Dragon ini ya yang paling diberi mandat sama setan merah untuk menjaga, membentengi jalan gerbang menuju ke Gunung Petir itu. Oh, makanya saya tahu, makanya saya geram, makanya si Ucup Dragon itu ketika kita ajak baik-baik kemarin kan nggak bisa dia. Iya, betul Bang. Kita bicara baik-baik, malah dia mau matiin kita. Arab nyusul Rey katanya kan begitu. Kita apa mau nyusul Rey? Iya, atau ingin seperti Bang Rey? Bang Rey katanya begitu. Betul. Berhubung kita tulus, niat bagus, apapun bentuknya ya kita hadapilah ya. Iya Bang. Ya, jadi mau tak mau sembari rokok Bang John. Iya Bang. Makasih betul ya Bang, karena memang saya ini nggak sekarang apa-apa. nih rokok juga ya, emang minta-minta. Nggak apa-apa, pisu-pisu aja. Alhamdulillah Bang. Kalau jalan yang benar ini ada aja Bang, walaupun nggak punya uang ada yang kasih rokok sebatang, 2 batang. Betul. Kemarin ada yang kasih beras sekilo itu Bang. Alhamdulillah. Kebetulan berasnya sudah habis. Waduh. Jadi memang sangat indah ini Bang. Benar. Apa? Kalau kita betul-betul bertobat ini sepertinya apa ya, jalan itu mudah Bang. Betul. Seperti inilah. Saya tidak punya rokok, berkunjung di sini jadi ada rokok, ada kopi. Iya betul. Terima kasih lah rezeki semuanya itu ya. Nah, kita lanjut sahabat ya. Bang John ya. Iya Bang. Saya mau tanya, saya sudah ceritakan dengan apa yang tujuan kita nanti ke Gunung Petir, dan saya mau tanya ini. Karena saya lihat di beranda channel, karena katanya sudah punya channel ya. Itu channel itu begini Bang. Gimana? Jadi channel itu kan channelnya tangan kanan Bang Rey Lampung. Dan kemarin sebelum ke Gunung Petir, Bang Rey ini sudah menitipkan dengan tangan kanan BRL, tangan kanan saya, kamu harus bersama Bang John. Apapun yang terjadi sesudah kami ke Gunung Petir, seperti itu. Nah, begitu. Dan insya Allah katanya Bang Rey, nanti bisa benar-benar saya berikan channel itu buat Bang John ya. Saya bilang terima kasih Bang, saya bilang kalau memang betul-betul Bang Rey ikhlas mau bantu saya, kenapa tidak, kata Bang Rey. Karena kamu sudah mau menuju jalan yang lebih baik, menuju jalan yang benar. Saya sangat senang Bang. Sebaik itu Bang Rey. Betul. Yang telah saya jahati selama ini. Bahkan saya sudah tobat, dia masih mau memberikan jalan. Katanya dengan channel ini ya mudah-mudahan kamu bisa menjualkan madu-madu saya nanti ke depannya kan. Dan saya juga masih mau lihat seberapa besar keinsapan kamu. Baik Bang Rey. Saya bilang saya hanya mengikuti apa kata Bang Rey Bang. Iya betul. Ya masalah channel segala macam. Tapi saya ini yakin kayaknya kalau sekali ini ya. Tapi kalau yang dulu-dulu kayaknya memang nggak percaya. Karena saya pernah pergoki John Kobo ini, rupanya di hadapan kami baik, berkata-kata betul sih, itu saya akui Bang. Nah betul ya, saya akui. Kalau sekarang nggak lagi ya. Sekarang insya Allah tidak lagi Bang. Iyalah. Ya kenapa saya bilang justru saya mengakui yang dulu itulah. Mudah-mudahan dengan saya mengakui apa yang dulu saya lakukan itu berarti untuk yang sekarang saya betul-betul bisa bertobat. Iya betul. Betul, di belakang dulu mungkin saya punya niat jahat itu betul, bukan hanya kepada Bang Rey, kepada Ciraden. Ingin semualah, ingin saya berikan apa ya, pelajaran lah maksud saya di waktu itu. Iya, bukan pelajaran, artinya di situ ada sisi ambil hikmahnya. Iya betul. Karena kalau saya lihat
kami yang khawatirkan begini, oke ya, kalau Bang Rey kan orangnya rendah hati, mulia ya. Betul. Dia tidak ada ketika Sifat dendam. siapa yang namanya ketika orang minta tolong, minta obat, nggak ada Bang Rey itu. Kamu jahat, nggak ada. Kamu orang mana, nggak ada. Jadi kemuliaan yang dititipkan sama Bang Rey ketika menemui orang membutuhkan, dia tidak ada yang namanya pilih kasih. Ya. Seperti Bang John Cowboy. Kalau mau lihat jengkel ya jengkel, marah ya marah. Mungkin sangat jengkel, Bang. Nah, cuman jengkel iya, lagi, Bang. makanya ini terjadi kedua kalinya. Maksudnya kan ya sudahlah, jangan diulangi lagi. Artinya sekarang ini nggak ada Bang John Cowboy. Mungkin Bang John Cowboy sekarang mau beli beras saja katanya sulit ya, nggak bakal dikasih. Makan biasanya burger apa namanya itu, daging ayam apa chicken apa nggak tahu saya. Sekarang sayur kangkung, kan sedih kan. Ya cuman yang namanya sudah menjalani kehidupan yang lebih bagus, lebih baik ini, memang proses secara dalam kehidupannya itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Artinya di situ kita harus yang namanya kesabaran, namanya kita harus bisa menyikapi dan menyadari. Nggak bisa yang namanya tadinya kita sudah di lembah hitam, kita bawa ke lembah bagus. Ya artinya ke lembah hitam itu kita buangkan, bagaimana caranya kita ciptakan yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Itu harapan saya. Makanya nanti kalau kita nanti ketemu, saya juga pengen ngorek nih sahabat ya, keterangan cerita daripada John Cowboy. Siap Bang. Kebenaran, karena kemarin sudah saya katakan saya belum pernah ketemu John Cowboy. Alhamdulillah Allah temukan saya sama dia sekarang ini. Nanti saya mau bawa kameramen Bang Rey Lampung untuk memastikan keakuratan ketika kejadian nanti, biar tahu. Mungkin saya suruh ngerekam, nggak masalah ya. Ya biar tahu. Karena kenapa? Saya nggak mau lagi nanti disalahkan sama keluarganya itu Bang John Cowboy. Iya betul. Nah jadi kalau kameramen yang sudah datang ikut sama saya, nanti kan dia bilang, iya Bang Rey dalam posisi begini, ini mereka lagi berjuang, lagi berusaha, kan enak saya jelasin. Kalau kemarin saya masih tutupin betul. Bang, saya tutupin begini. Ketika saya ditelepon, gimana keadaan Bang Rey, itu Cik Raden katanya. Saya cuma jawab, Bang Rey ada kerjaan, tunggu dulu. Mungkin nanti kalau sudah beres 2-3 hari ini, mungkin saya pulang. Saking semalunya Bang John, nutupin, jaga. Karena cemas, gimana ya sahabat ya. Orang sehebat itu wali YouTube ya, orang pendekar segala sesuatu itu dia, orang murah gimana hebatnya luar biasa Bang Rey. Ketika Bang Rey nggak ada, ya wajar lah keluarganya kehilangan. Iya betul Bang, betul. Kita saja merasa kehilangan, apalagi keluarga. Iya kami juga maaf ngomong sahabatnya, putak panting kalau kata orang itu, dari siang sampai malam nggak ada yang namanya pantang lelah kata menyerah. Yang jelas kami punya niat, punya tekad bagaimana caranya gerombolan setan merah itu harus habis, harus tumbang. Amin. Harus kita basmi. Kenapa? Kalau dibiarkan bukan malah mereka mau jadi sadar, malah dibiarkan mereka tambah jadi. Iya bayangin aja sahabat ya, sudah kesakitan mencari dukun, mencari mbah, ke dokter kemana. Kalau kata dokter nggak ada penyakit, kalau kata mbah obatnya ada di Bang Rey Lampung. Hanya madu ini yang bisa menyembuhkan ya. Madu sakti inilah biasa menyembuhkan si gerombolan setan merah itu. Tapi yang kami sayangkan, itulah mulia Bang Rey ya. Iya betul. Kebaikannya luar biasa. Bahasanya air tuba dibalas. Iya betul. Terus ketika menjerit, mengemis, keluh kesah, mohon minta tolong bagaimana caranya supaya sembuh. Iya sembuh sahabat, nyata aja. Minum madu sakti ini nyata bener ya. Malah punya rencana untuk
menghabisi Banggai, bahkan diracun karena dia nggak sanggup melawan Banggai. Tahu sendiri Ibu Banggai ya, wali YouTube dilawan ya. Tapi saya yakin Raden, Banggai itu tidak akan bisa disentuh oleh mereka. Iya betul. Karena memang bukan 1 kali 2 kali, bukan puluhan kali kan. Betul. Sebelum saya datang di daerah Banggai pun sudah sering konon ceritanya dia itu disekap-sekapan. Tapi nyatanya dia tetap baik-baik saja karena memang dia itu dilindungi, Raden. Iya. Firasat saya itu kan. Betul. Karena dia orang baik. Iya. Dilindungi yang terutama Bunda Ratu. Iya. Dia yang pasti seperti malaikat melindungi dia. Jelas namanya orang baik ya. Orang baik. Kalau orang baik ini pasti dijaga ya. Memang tidak bisa melawan orang baik. Betul. Karena mereka boleh dikatakan niatnya tidak baik, ya jelas pasti balasan juga nanti tidak baik. Karena kenapa? Jangan salahkan siapa-siapa karena ulah mereka sendiri. Ya, itulah manusia sahabat ya. Ketika terjepit, ketika dapat musibah, ketika sakit baru dia keluh kesah. Bahkan musibah besar dan kecilnya pun segala disebut. Enggak Allahu Akbar, la ilaha illallah, pokoknya segala ya Allah, ya Allah, ya Allah pokoknya. Betul. Inilah seperti contoh yang kalian alami, kalian lihat. Setan merah, sampai mau celengap-celengap, Cuk Dragon, termasuk John Cowboy juga pernah mengalami. Benar. Tapi John Cowboy alhamdulillah sekarang sudah sadar. Tapi kenapa dikala kejadian seperti ini mereka bukan namanya ambil hikmah, yang ada balas dendam. Itulah sahabat ya, ketika kalian menyaksikan tayangan demi tayangan di channel Banggai Lampung, di channel Cik Raden maupun channel sahabat-sahabat Banggai Lampung, kalian bisa petik, bisa ambil nilai positif. Betul. Buang yang jeleknya, ambil yang bagusnya. Kenapa? Kandungan, cerminan, pandangan, kajian, ratapan ketika kalian cerdas, intelektual, kalian bisa melihat apa yang kami tayangkan ini. Inilah suatu misteri dalam perjalanan kehidupan. Betul. Contoh seperti setan merah. Ketika sakit, dia butuh pengobatan. Ketika diobatin sembuh, berkhianat. Nah, itulah manusia. Ya, jangan sampai sahabat-sahabat, saya harapkan ketika kalian membutuhkan, baik langsung berbunajat sama Allah, ketika kalian dicoba penyakit, dicoba dalam musibah, jangan sampai kalian baru ingat, ya, baru maksudnya segala disebut, membutuhkan bagaimana caranya kita hidup ini. Banyak-banyaklah mensyukuri dan bersyukur. Insya Allah keriduan itu akan berjalan dengan sendirinya. Makanya John Cowboy sekarang ini sahabat, terpanggilnya jiwanya, terketuknya pintu hatinya. Oleh karena siapa? Hidayah masuk di dalam kolbu, sehingga dia benar-benar terpanggil. Hikmah dia ambil, bagaimana caranya dia membuktikan bahwa ketulusan dengan hati nurani dia mau benar-benar peduli dengan mencari keberadaan Banggai. Ini dia sudah datang nemuin saya, mau menuju ke Gunung Petir. Karena kenapa? Banggai masih ada di Gunung Petir, saya mau berangkat nanti sama John Cowboy. Nah, inilah sahabat yang saya katakan ketika berulang-ulang kali dengan perjalanan demi perjalanan. Bukan kami tidak mampu, bukan kami tidak bisa seperti membasmi, menumbangkan, melenyapkan, bukan tidak bisa, kecil bagi kami ya. Tapi misi Banggai Lampung bukan untuk seperti itu, membasmi, ya? Bukan. Seperti saya ini. Nah, contoh John Cowboy menjadikan orang itu lebih baik dari sebelumnya, Bang. Betul. Ya? Seperti itu, Bang. Betul. Ya? Kenapa? Iya. Kenapa, kabar? Jarang sekali memang baik buruknya itu memang tergantung daripada manusia tersebut. Tapi kita punya berkeyakinan kalau manusia tersebut dia menggali dan mengkaji, bercermin kepada diri sendiri, hikmah di balik hikmah itu dia pelajarin, sudah pasti
dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di situ juga dengan kita bermunajat dan berdoa, tidak sungkan-sungkan kita memberikan suatu pandangan, suatu cerminan, supaya mereka-mereka ini mengerti. Mudah-mudahan dengan doa ucapan kita, nyata senyatanya seperti John Cowboy. Gimana John Cowboy sepak terjangnya? Mafia, bandit, kelas kakap, ya, semua dikendalikan sama dia. Ya, kalau masalah duit, nggak lagi kita bisa ukur. Mobil, harta, sudah bagaimana lagi? Sudah nggak bisa kita bilangkan. Tapi sekejap bisa dihabiskan, Bang. Bisa dihabiskan dengan Allah. Diambil dengan Allah, kita tidak bisa bilang apa-apa. Iya, dicoba dia sama Tuhan. Ketika dia tobat, sadar, nggak mau ngulangin lagi, memang sekarang termasuk kehidupannya, ya maaf ini menyinggung. Iya, betul Bang. Iya. Rumah tidak punya. Nah gitu. Jadi baju seadanya. Nah, jadi Bang John Cowboy ini mau belajar untuk hidup sabar, mau belajar untuk bagaimana caranya membasmi yang namanya kezoliman di muka bumi ini. Saya juga ingin seperti kalian, Bang. Mau ngikuti jejak-jejak Banggai Lampung. Ini yang kami maukan. Misi Banggai itu walaupun tidak semua, satu pun sudah rasa terima kasih. Ya, kami tadinya harapan kami seperti Job Dragon, Setan Merah, Jakasura, siapa namanya, Ujang Hitam, Prabu, semua preman-preman itu harapan kami semuanya bisa benar-benar sadar dan tobat. Malah John Cowboy yang muncul, yang lainnya berkhianat. Saya kira tadi mereka juga betul-betul tobat, Pak. Saya ngarep, karena memang, ya, saya punya pandangan seperti itu tadinya, Bang John Cowboy. Karena memang mereka ini bertobat tidak ada cerita dengan saya, Bang. Betul. Gitu. Jadi mungkin kawan-kawan sih apa mungkin ada rencana dengan saya. Saya pun sebetulnya bersyukur di waktu itu. Dikala mereka bilang tobat tuh saya bilang alhamdulillah, ini semua rekan saya lah, walaupun mereka itu orang-orang sakti di gunung ya. Iya. Semua rekan-rekan saya ini mau bertobat. Saya pikir seperti itu tadinya. Iya. Tapi memang setelah naik ke Gunung Petir itu sudah sangat banyak ganjalan, Bang. Sangat banyak ganjalan. Sebelum berangkat pun ada kejanggalan. Ya itulah salahnya Bang John Cowboy. Saya juga lupa ya. Sebenarnya mereka itu sudah ketemu saya, cuman mereka itu nggak menceritakan bahwasanya ada mau ngajak saya. Yang jelas dia itu cuman bicara Setan Merah itu saya, karena katanya John Cowboy waktu itu kan masih sama mereka. Jadi Bang Lee percaya aja. Jadi Bang John Cowboy ini masih lingkupan mereka, makanya Bang John Cowboy diajak Bang Lee. Padahal di waktu saya tobat, disembuhkan oleh Bang Ray, itu dari hati saya yang paling dalam tuh niat-niat tobat tuh saya tidak pernah bertemu dengan mereka lagi, Bang. Itu. Bahkan saya sering didatangi oleh si Ronald dan lain-lain itu ingin mengajak saya terus kembali begitu. Bahkan ya kemarin saya sempat masak itu panci saya itu disepak. Padahal ya cuma satu-satu itu panci saya itu. Waduh. Tidak ada sebetulnya. Nanti masalah panci, siapa tahu nanti dibeliin sama si sahabat-sahabat Ciraden ya. Tenang aja. Sahabat-sahabat buat masaknya perlengkapannya susah. Nanti saya siapa tahu sahabat-sahabat membelikan panci apa buat masak dia. Ya, jadi kemarin kan begini, Bang. Apa gimana? Ada sahabat tuh yang bertanya, tangan kanan BRL kan bilang dengan saya. Bang John, kemarin sahabatnya ada yang tanya, kenapa bajunya itu aja? Bajunya putih, hasil baju putih ini ada dua, Bang. Satu punya garis hitam dan satu yang ini. Mungkin pertanyaan netizen ini saya tahu itu tidak ada niat tidak ada hinaan, tidak di situ. Tidak ada hinaan. Maksud mereka kalau feeling saya, dirasa saya maksud mereka ini adalah begini, gimana saya sholat? Apakah tidak kotor? Tapi ya mau gimanain ya Bang Raden ya, karena memang inilah sisa baju saya yang ada, dan tidak mungkin dong saya pakai baju kaos pendek. Itu makanya kemana-mana ini tas selalu saya bawa, karena di sini ada baju saya satu. Nanti jika ini kotor saya cuci, saya jemur, dan inilah yang saya pakai. Ini tidak banyak Bang isinya, cuma baju satu dengan
surat Yasin satu Bang. Iya, iya. Karena inilah yang saya anggap mungkin menemani saya di waktu saya sepi. Saya baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran walaupun belum begitu fasih lah Bang ya. Iya, iya. Ya. Ya, terima kasih lah. Jadi dari awal Bang Rey itu bilang, dan saya juga sudah bingung itu, Raden. Bang Rey, kenapa yang diajak cuma, yang diundang ini cuma Bang Rey dengan saya. Sedangkan saya tidak mempunyai kesaktian. Ya seperti Ciraden kan. Nanti jika terjadi sesuatu, bagaimana? Saya bilang. Kalau saya, Bang Rey, setelah saya bertobat, mati pun saya siap. Cuma alangkah tidak bagusnya nanti jika terjadi sesuatu dengan Bang Rey, dan itu pun berangkatnya dengan saya. Begitu loh Ciraden. Apa kata orang? Maka saya ini berharap sekali Bang Rey cepat kita temukan dalam keadaan sehat. Betul. Karena memang di situ saya juga sangat menyesali. Betul ya, ya. Ya artinya Bang John Cowboy nanti gini ya. Kalau seandainya nanti Bang Rey bisa kita selamatkan, ya mau tak mau dengan rendah hati ya. Iya, iya. Bang John Cowboy minta maaf ya sama Bang ya. Iya betul Bang, pasti Bang. Ya. Saya tidak bosan-bosan ya Bang, bukan masalah itu saja. Bahkan masalah saya telah jahat dengan dia, itu sepertinya belum, hati saya pun belum puas Bang. Iya. Mungkin setahun saya tobat belum puas Bang. Karena begini Bang John Cowboy, gitu. Kalau Bang Rey kemarin nggak teriak, kau pergi saja katanya. Iya betul. Pergi saja John Cowboy. Saya juga ini Bang, sebetulnya tidak ingin meninggalkan Bang Rey. Tapi kalau Bang John Cowboy sampai waktu itu ikut sama Bang Rey Lampung, nggak tahu jadinya Bang. Habis juga. Tapi justru saya merasa begini Bang, nanti ada yang mengecap saya nih, John Cowboy lari. Iya. Bagaimana? Padahal itu dia yang menekan saya. Kamu pergi John, dari sini bilang dengan tim-tim. Karena begini Bang, kalau saya lihat, saking Bang Rey itu nggak mau nambah bahasanya, kalau kata orang itu korban lah ya. Iya, iya. Jangan sampai bahasanya nanti tambah permasalahan, tambah ruwet. Betul, betul. Makanya Bang John Cowboy itu suruh lari duluan. Ya. Biarkan katanya saya yang dihantam, dihajar, biarkan saya ikhlas katanya. Biarkan tinggalin aja saya. Saking mulianya jiwanya. Mulia Bang. Betul Bang. Iya. Saya bingung itu. Makanya Bang John Cowboy waktu itu sempat lari. Ya alhamdulillah sekarang sudah ketemu saya. Ceritanya kemarin sudah ketemu saya juga ketemu di Bukit Gunung Petir kita kemarin ya. Betul. Itu juga saya pulang setelah dari kejadian kami diundang makan tuh Bang. Saya mampir itu dikali-kali hampir tersesat Bang. Gitu ya. Hampir tersesat. Ya cuman minum air kali itu. Waduh, Bang. Cuman kan yang penting kita bisa menyelamatkan nyawa kita Bang. Betul. Betul. Sedih sekali ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah John Cowboy. Ketika sudah tahu insiden kejadian seperti ini, artinya kita lebih mawas diri, lebih waspada, lebih hati-hati, bahkan kita juga harus punya strategi. Makanya nanti saya mau kumpulkan tim-tim spiritual semuanya itu. Betul. Supaya bagaimana caranya kita jangan gegabah, artinya Bang Rey bisa selamat, mereka bisa kita habisi. Udah dia Bang sempat ucap apa sahadat tadi, saya tidak nyambung tuh Bang. Nah, jadi begini John Cowboy. Karena John Cowboy ini kan setidaknya dalam penyaksian. Betul. Kalau penyaksian diri kita, baik penyaksian langsung sama Sang Maha Kuasa. Ya dengan Allah. Saya bukan nggak percaya ya dengan apa yang diucapkan sekarang ini sama saya. Saya sudah percaya 100%. Ya, tapi betul. Gimana saya percaya seperti itu? Karena saya lihat di beranda channel YouTube itu Bang John Cowboy ini pedulinya, menanamkan cinta kasih sayangnya, ibaratnya itu secara kesetiaan lah. Mungkin walaupun Bang John Cowboy tidak memberikan yang seucapan secara nyata, entah itu berupa bentuk barang apapun, tanda mata di hadapan Bang Rey, tapi saya lihat Bang John Cowboy ini benar-benar peduli
menanamkan kesetiaan bahwa untuk membalas lah ya. Iya. Selama ini mungkin pernah ngelukai, Iya. pernah berkhianat, Betul Bang. pernah menyakiti. Makanya saya bilang tadi Bang, mungkin setelah setahun 2 tahun saya ini tidak puas untuk mengucapkan rasa terima kasih saya itu. Iya. Sepertinya tidak mungkin terbalaskan. Iya, begitu, Bang. betul. Tapi aslinya begini Bang John Cowboy, kalau yang namanya Bang Rey itu tidak mengharapkan seperti itu. Iya. Yang jelas Bang Rey itu mengharapkan ketulusan, keikhlasan yang ada di benak di jati dirimu. Mudah-mudahan kedepannya bertobat. Amin. Nah, jadi makanya saya minta Bang John Cowboy, ya ini maaf ya. Iya Bang. Bukan iya, saya Bang. nggak percaya. Nggak apa-apa Bang. Nanti, apa saja ada unek-unek Cik Raden, termasuk teman semua lah ya. Iya. Termasuk netizen pun mungkin jika ingin berkomentar, ingin saya menjawab, tidak apa-apa. Saya ikhlas, apapun pertanyaan kalian, apalagi memang Cik Raden. Iya. Gitu. Silahkan Bang. Saya ini ikhlas, meskipun itu pertanyaan yang memang mungkin kurang enak di saya ikhlas. Ya ini saya ulas, saya kupas dikit ya. Iya. Jadi Bang John Cowboy sedikit banyaknya sudah sadar. Insya Allah Ya. Bang, dari hati kecil saya betul-betul ingin bertobat. Ya. Tentunya di hadapan Allah. Nah, betul. Dan yang kedua, di hadapan seperti Bang Rey, kalian orang yang telah saya jahati. Iya. Perlu saya paparkan sedikit. Kata-kata tobat. Ingat. Betul. Yang namanya tobat berarti kita telah meninggalkan yang namanya jelek, kita kembali yang baik. Artinya di situ kata-kata tobat kita kembali ya, kembali ke jalan yang benar, yang baik. Jalan karena benar. Kita dituntut sama Allah di muka bumi ini, di taman surganya para rasul ini, kita kembali ke jalan yang baik. Betul. Berbuat baik. Nah, jadi John Cowboy ketika dia kembali tadinya meninggalkan di lembah hitam ke lembah yang putih, artinya lembah putih itu lembah yang bagus, yang baik. Saya minta tolong bisa Bang. Selagi saya bisa, apapun itu Bang. Coba Bang John Cowboy jangan minta maaf ke saya ya, minta maaflah kepada Allah. Saya sebatas nyambungkan ya. Iya. Saya minta istighfar 7 kali, bisa istighfar? Bisa Bang. Coba saya pengen dengar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, saya sebagai hamba-Mu ya Allah, mungkin tidak pantas ya Allah Engkau maafkan. Tapi selain Engkau ya Allah, siapakah yang bisa memaafkan saya ya Allah? Ya. Hanya Engkaulah yang bisa mengampuni saya ya Allah. Amin. Dosa saya begitu besar ya Allah. Amin. Ampunilah dosa saya. Amin. Mungkin ya Allah, sebesar debu pun saya tidak pernah melakukan kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Saya ini benar-benar orang yang jahat ya Allah. Amin. Orang yang busuk. Amin. Bahkan saya ini mungkin tidak pantas ya Allah untuk Kau maafkan. Tapi aku mohon ya Allah, selain kepadamu, kepada siapa lagi? Amin. Aku memohon ampun ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Ya, makasih banyak Cowboy. Ya. Ini saya meneteskan air mata ini Bang. Iya, saya juga merinding ya. Artinya ini Bang, ini ya Allah. Iya, benar-benar saya. Betul. Ya itulah sahabat ya. Yang namanya manusia memang tidak ada kata penyesalan di depan. Pasti menyesal itu di akhir kemudian. Kenapa? Memang kita sebagai manusia ini dilumuri kesalahan. Banyak hilap, banyak salah langkah, salah ucap. Makanya jangan mengaku kata-kata hebat. Jangan mengaku kata-kata sombong. Jangan mengaku kata-kata dia mampu. Karena kita sebagai manusia itu hanya sebatas ketitipan. Allah sudah mengatakan di situ. Dari awal sudah jelas di Al-Quran, sudah jelas nyata. Tinggal bagaimana kita memahami, mencernanya. Karena kita hidup kudu mengenal
harus mengenal. Bagaimana kita mau tahu, bagaimana kita mau paham, kenal aja enggak. Jadi jati diri John Cowboy ketika dia mengikrarkan seperti itu, Allah dengar penyaksian yang sudah ada. Dengan nawa itu dia tanamkan sifat mungkin kedepannya kasih sayang. Mudah-mudahan Bang John Cowboy kedepannya menjadi harapan kita, menjadi orang-orang istiqomah ya. Ya kembali, benar-benar kembali, artinya ke jalan yang bagus, yang baik. Nah terima kasih John Cowboy. Ya harapan saya nanti juga sama Bang Rey sampaikan juga seperti itu. Walaupun Bang Rey nggak mengharapkan imbalan ya. Kalau maaf nih ngomong sebatas madu ini nggak ada artinya. Tapi dengan sababiah syariatnya madu ini, ketika dihantam Bang Rey, alhamdulillah Bang John Cowboy sehat kembali, dibukakan hidayah pintu hati kolbunya, sehingga ada niat untuk melangkah ke depan untuk lebih baik. Amin, dan amin, bisa berbuat baik lagi. Terima itu kasih doanya Bang. Ya, terima kasih. Kawan-kawan juga terima kasih yang sudah mendoakan saya, yang sudah memaafkan saya. Saya sangat terima kasih. Ya mungkin jika ada teman-teman yang belum bisa memaafkan saya tetap menunggu pintu maaf dari kalian. Iya, pastilah sehat. Mungkin tidak semudah itu kalian memaafkan saya, itu saya juga menyadari. Ya. Karena itu semua dimulai dari saya sendiri, kesalahan saya. Ya. Saya yang membuat semua itu, sehingga kalian tidak mudah untuk bisa percaya dengan saya, tidak mudah untuk memaafkan saya. Sekali lagi, saya John Cowboy minta maaf tulus dari hati saya yang sangat dalam kepada teman-teman semua. Ya. Mungkin sahabat-sahabat melihat tayangan demi tayangan baik di Beranda Banggai Lampung, baik sama Ciraden, baik pun di tim sahabat Banggai Lampung. Mungkin ada tutur kata sahabat yang pernah lihat, rasakan, mungkin di situ ada mengganjal di hati sahabat-sahabat. Saya mewakili, saya pun mengharapkan semoga kalian tertanamkan sifat mulia untuk memaafkan si John Cowboy ya. Amin, amin. Saya pribadi juga Bang John Cowboy minta maaf. Mungkin selama ini saya pernah perbuat, saya lakukan, ada baku hantam, pernah nyiksa bagaimana. Bukan berarti saya sampai hati, tapi saya itu untuk supaya Bang John Cowboy ini menjadi suatu cerminan, acuan, itulah suatu pelajaran yang bisa dipetik. Tapi jujur Bang, ya gimana? Itu tidak saya buat-buat ya. Bahasa saya ini tidak saya buat-buat. Ya. Saya tidak pernah merasa kalian bersalah kepada saya. Ya. Justru sayalah yang bersalah. Betul. Jadi tidak perlu kalian minta maaf. Saya merasa kalian tidak punya salah. Iya. Ya, terima kasih lah. Mungkin sedikit banyaknya apa yang kalian sudah lihat, kalian dengar. Saya kembali lagi, saya sama John Cowboy mengumpulkan spiritual, saya mengajak ke kameramen menuju ke Gunung Petir untuk memastikan secara fisik bagaimana nanti supaya bisa kami kembali sama kami, bisa kami ambil. Kalau mereka masih tidak mau diajak baik-baik, ya seperti Ucup Dragon. Saya tumbangkan sahabat, ya. Saya udah geram. Bukan berarti saya maaf yang ngomong tega ini ya. Bukan saya ibaratnya nggak punya hati nurani, bukan. Karena gimana Ucup Dragon udah ditolong, sudah dikasih obat madu ini udah sembuh, sudah lari katanya benar-benar apa namanya nggak mau lagi ikut si setan merah. Ketika ketemu sama setan merah, lain lagi ceritanya, malah dia menghajar duluan sama Banggai Lampung. Itu saya lihat, kalau kalian lihat di beranda Banggai Lampung, biadab benar si siapa namanya si Ucup Dragon itu. Makanya kemarin saya hajar, iya, sampai muter-muter darah saya cekek, saya habis, saya cabut jantungnya ya. Biar nggak ada lagi di muka bumi ini. Jangan nongol-nongol lagi kamu si Ucup Dragon, ya. Kalau kamu nongol lagi hebat kamu ya. Yang jelas habis tamat riwayat si Ucup Dragon itu, ya. Yang pasti saya bukan emosional, betul, tapi secara dalam melihat dari kejadian seperti ini, begitu teganya mereka, betul, begitu kejamnya mereka setelah dibantu, ditolong, ya, malah berkhianat, malah meracuni, buat sesek dada, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini ada suatu hikmah, pelajaran khususnya kepada John Cowboy. Mungkin saya mau
pamit mau langsung jalan sama Bang John Koboy. Kita jalan Ke aja Gunung Petir ya, ya. kita nemuin Kita ke Padepokan dulu. iya, bukan ke Padepokan, kita mampirin ke Oh, kameramen, kita iya, ajak, siap. kita mengumpulkan spiritual lain. Semoga perjalanan kita nggak ada suatu hal apapun. Ya. Amin, amin. Jadi kita pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.